Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi dalam GKM Menyapa pada hari ini. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Mikha, pasal yang ke-7, ayat yang ke-19, yang berkata, "Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut." Hari ini kita berbicara tentang rekonsiliasi. Seorang anak yang bernama Isabel, seorang yang hidup di dalam tekanan selama puluhan tahun. Ketika ia berusia 7 tahun, ia dijual oleh ibunya menjadi seorang budak ke salah satu keluarga di Taiwan. Entah apa yang ada dalam pikiran ibunya, sehingga ia tega menjual anaknya sendiri. Hidup sebagai budak sungguh mengerikan, karena seringkali majikan memperlakukan budaknya dengan tidak baik. Tiap hari ia harus bekerja keras, termasuk memasak dan mencuci. Dan ia hanya diperbolehkan tidur di garasi yang beralaskan kardus. Tidak jarang ia pun dipukuli oleh majikannya. Hari demi hari berlalu, seolah-olah hidupnya hanya dipenuhi kesuraman, tanpa harapan. Selama di sana, selama ia menjadi budak, ia sering merasa sedih. Sebagai seorang remaja, ia ingin menikmati indahnya masa remaja sebagaimana remaja lainnya. Di malam hari, ia sering merindukan ibunya dan berharap bisa bertemu dengan ibunya. Namun tidak tahu bagaimana caranya. Tak terbersit sedikit pun kebencian di hati Isabel kepada ibunya. Maka ia berusaha mencari cara bagaimana bisa keluar dari kehidupan yang mencekam itu. Tekad yang kuat memunculkan keberanian Isabel untuk melarikan diri. Akhirnya, ia pun berhasil melarikan diri dan hidup merdeka setelah 20 tahun sebagai budak. Lalu kisah Isabel ini diberitakan oleh media ternama CNN dan menjadi perhatian publik. Satu hari dia diundang dalam sebuah wawancara. Lalu dalam wawancara itu ia menyampaikan niatnya untuk bertemu dengan ibunya. Dia berkata, "Ibu, aku menyayangimu. Aku hanya ingin bertemu denganmu." Akhirnya ia pun pulang kampung untuk pertama kalinya selama 20 tahun. Saat ia berjumpa dengan ibunya, dengan besar hati, ia melakukan rekonsiliasi dengan ibunya, yaitu yang memberikan pengampunan kepada ibunya yang telah menjual dia sebagai budak. Mimpi puluhan tahun itu pun akhirnya terwujud. Kisah pertemuan mengharukan seperti yang diberitakan oleh Daily Mail pada tanggal 20 Januari 2012 itu ditayangkan oleh CNN. Di situ terlihat Isabel sangat bahagia bisa bertemu dengan ibunya. Raut wajahnya tidak menunjukkan kemarahan sedikit pun. Dia telah mengampuni ibunya. Dan sang ibu pun juga terlihat bahagia. Tidak menutup kemungkinan jika orang tua, saudara, dan sahabat kita bisa melakukan kesalahan yang menimbulkan luka hati yang sangat dalam. Tetapi dalam keadaan seperti itu, kita dituntut untuk mewujudkan kasih seperti yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu dengan cara menerima dan memberikan pengampunan bagi mereka yang telah melakukan kesalahan kepada kita. Pusat perhatian kita bukan lagi kepada kesalahannya, tetapi kepada pribadinya yang membutuhkan pengampunan. Tuhan pun sudah melakukan itu
Ia terlebih dahulu melakukan hal itu kepada kita, di mana Tuhan telah mengampuni kita dan membuang kesalahan kita ke tubir laut, seperti yang sudah dikatakan oleh kitab Mika yang sudah kita baca tadi. Perlu diingat, saudaraku, bahwa Tuhan sanggup mengubah kesuraman akibat kesalahan orang lain kepada kita menjadi sesuatu yang baik. Syaratnya, kita mau mengampuni orang tersebut dan tetap bersyukur atas keadaan itu. Jadi, lebih beruntung kalau kita melakukan rekonsiliasi, kalau kita memberikan pengampunan, daripada memusatkan perhatian kepada kesalahan orang lain dan memendam dendam. Mari kita belajar meneladani juga dari Yusuf. Bagaimana saudara-saudaranya memperlakukan dia. Namun dia berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Bagaimanakah dengan kita hari ini? Masihkah ada luka-luka di dalam hati kita karena kesalahan orang lain? Mari kita meneladani Yesus Kristus yang terlebih dahulu memberikan pengampunan bagi orang yang telah membencinya, bagi orang yang telah membunuhnya. Sebagai anak Tuhan, mari kita melakukan rekonsiliasi dengan orang-orang yang pernah melukai hati kita. Karena itu yang Tuhan inginkan, sehingga kita memiliki damai sejahtera menjalani kehidupan ini, sehingga kita ada hati yang penuh syukur dan sukacita menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami memiliki Tuhan yang seperti Engkau, yang mengajarkan kepada setiap kami bahwa jikalau ada orang-orang yang telah melakukan kesalahan, yang telah melukai hati kami, yang telah memberikan kepada kami ya Tuhan sesuatu yang menyakitkan, Bapa kami datang kepadamu. Ajar kami juga untuk boleh melakukan rekonsiliasi dengan mereka, memberikan pengampunan kepada mereka. Bapa, tolonglah kami ya Tuhan. Kami sadar kami manusia yang lemah, kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri untuk melakukan itu. Oleh sebab itu kami mohon pertolongan Tuhan. Berikan kami kekuatan kesanggupan untuk mampu melangkah, untuk mampu bisa datang kepada mereka-mereka yang telah melukai, yang telah memberikan hati ini terluka, agar kami juga Tuhan sanggup memberikan pengampunan bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.